Sebelum lanjut part 2, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya untuk menyaksikan video-video kita. Nah, di samping saya ini sudah ada narasumber yang akan menceritakan kisahnya nih. Saya juga belum tahu kisah apa. Ini dia ceritanya. Oke, Bang Wisnu. Ya. Mau cerita apa nih, Bang? Jadi sebelum cerita, saya cerita dulu nih. Bang Wisnu ini ada vlogger daripada YouTube atau TikTok. TikTok daripada padepokan kita. Jadi dia sering nge-vlog, dia sering bergambar, mencari hal-hal mistis. Jadi tempat-tempat angker. Pernah nggak Bang Wisnu? Pernah. Ya kan? Iya benar. Coba dong ceritain apa sih horor apa yang pernah dialami. Kalau untuk dari horornya nih ya Kak. Pertama-tamanya itu pas mau masuk Apa? mau masuk ke tempat yang bakal gua vlogging gitu. Nah jadi kan pas mau masuk itu kita mah dari rumah tuh nggak terlalu, aku misalnya nggak terlalu horor banget ya kan, jadi biasa aja gitu. Nah pas sudah nyampe ngelihat situasi itu ya kan, dalam hati tuh pernah ngomong, wah gila, ini bener nih tempat nih yang bakal gua mau vlogging gitu. Nah Di mana? di mana aja, jadi di tempat ada horor, maksudnya di mana ada horor ya angker, terus serem lah gitu, mau kantor mau tempat apapun. Tapi kantornya yang udah nggak pakai ya? Yang udah nggak pakai, yang udah nggak ada penghuninya. Ya. Iya, jadi pas saya lihat tuh sempat ada rasa down tuh ya kan, sempat ada rasa down, wah gimana nih ya, masukin atau enggak ya, masukin Bismillah ya gitu. Bismillah ya kan, masuk itu udah langsung hawa itu udah mulai gak enak. Hawa apa? Seperti apa? Hawanya tuh kayak anyep, perasaan kayak ada gitu gitu. Takut, iya. Oh ya, Cuman sebelum itu dia masuk sendiri. pertama ngefokus sendiri, cuman di depan gedung ada tim. Jadi kalau misalkan saya kenapa-napa gitu kan bisa langsung info ke tim gitu kan, saya tiba-tiba ditarik gitu ya kan. Hilang ya. Nah pas sudah lihat tempat berani masuk itu udah langsung ada hawa angin dingin. Anginnya dingin tuh kayak merasa kayak angin dingin tapi nggak enak banget gitu dirasain gitu. Anyep banget dari gedung itu. Padahal di luar gedung tuh nggak ada rasa apa-apa. Jadi pas masuk ke gedung itu udah langsung ada rasa anyep dan kayak gimana sih, bau-bau kayak anyep yang terlalu parah banget gitu loh. Itu karena gedung kosong kali, makanya aneh. Ya mungkin ini juga kok karena sendiri mungkin. Jadi awalnya kalau sendiri nih ya kan, Ini kita kerasa ngepel panas juga, karena manusiawi, rasa takut itu manusiawi. Terus pas masuk itu langsung ngalamin kejadian yang aneh-aneh atau enggak? Belum. Pokoknya masuk berapa menit, 10 menit lah, Sekitar 10 menit itu ada, kalau nggak salah ada videonya udah diupload mungkin ya kan. Pas saya masuk itu udah langsung ada rasa energi yang sangat ini banget sih menurut saya. Oh ya Bang, sebelumnya nih mau tahu, mau vlog di gedung kosong itu buat apa? Buat konten sih sebenarnya. Iya, buat konten. Jadi kita kontennya ini nggak terlalu settingan. Jadi Terlalu settingan berarti ada settingan? nggak ada settingan. Kita real. Oh iya. Real. Ada goib, nggak ada goib, tetap konten. Gitu. Kalau takut beneran. Iya, beneran. Jadi kita nggak main settingan. Jadi real, konten real semua. Saya sendiri di gedung itu ya kan. Nah pas ngeliat 10 menit saya masuk lorong itu, pas saya center itu tahu mungkin yang bisa ngeliat atau belum ya Bang ya. Nah dari situ tuh gue tuh langsung lihat kok ada yang merhatiin gitu ya kan. Dari jauh itu ada yang merhatiin ya kan. Pas gue center gue itu bener-bener ketakutan, nggak berani maju. Ada kali berapa menit itu gue nggak maju. Itu video yang diupload yang mana tuh? Yang sekarang ini. Yang baru-baru ini. Yang baru-baru ini. Ya, yang baru-baru ini. Maksudnya merhatiin tuh ada yang ngeliatin? Kayak ada sosok kok di jauh itu. Iya. Di video itu kayak ada sosok yang merhatiin si Bang Wisnu ini. Dia membuat dia nggak berani untuk ngadu ke depan. Seperti itu. Kalau emang mau tahu, nonton. Iya, ada di channel itu. Ada di channel YouTube kita. Lanjut Bang Wisnu. Nah, pas masuk lorong tuh ya kan, gerbang dibuka masuk tuh sempet berapa lama dah. Gue diem di situ saking takut ya kan. Nah, karena banyak tuh menantang itu di TikTok tuh ya kan. Maju dong, maju. Komen gitu ya. Ya udah, karena berani diri mundur lagi. Kenapa? Takut di situ dia.
mundur lagi takut, terus saya ngilangin rasa takutnya dengan apa namanya, joget-joget lagi gitu ya. Kayak joget-joget, iya dengan joget-joget. Nah pas saya maju itu ada suara di sebelah kanan, kayak ada kamar mandi, itu kamar mandi, dan suara di situ. Suara apa itu? Suara kayak langkah kaki. Langkah kaki. Nah pas udah maju nih, naik dong ke kiri, ya kan, naik ke kiri, di situ ada suara lagi. Apa itu? Kayak suara teriakan anak kecil. Karena kalau anak kecil nggak mungkin dong main di situ ya. Ini nggak mungkin karena Mungkin itu oh, belum belum kosong siapa Siapa yang tahu, boleh kita juga anak-anak ya kan. Iya sih. Nah pas udah suara anak kecil itu saya sempat agak menantang kalau misalnya. Seingat saya begitu. Nantangnya? Supaya dia hadir. Oh, ditantangi. Ditantangi. Gimana cara menghadirkan? Kalau untuk menghadirkan sih cuma kayak banting-banting ada di situ. Kalau misalkan kayak berbu-berbu, Berarti itu mengganggu dia. mengganggu gitu katanya. Tapi yang lebih parah lagi kalau misalkan lagi saya kaget nih, omongan saya suka kotor gitu. Jadi, Jangan ditiru. Jangan ditiru. Iya. Bisa ini. Ini omongan saya suka kotor. Kaget ya kan? Dia langsung ngomong, Ada nih, mau bisnis orang latahan. Kamu kontrol diri kok. iya sih bener juga. Iya kan mau bisnis orangnya latahan. Jadi dia nggak bisa mengontrol diri. Tunggu deh, Bang. Dan kenapa sih kayak manggil-manggil gitu tuh buat apa? Maksudnya manggil-manggil gimana? Manggil-manggil sosok. Kayak untuk apa dipanggil kan? Buat Dia konten tenang-tenang kok. aja gitu. Buat konten kok. Buat Iya gitu. Karena kalau nggak gitu nggak ada kok. Kalau nggak gitu nggak ada yang mau nonton. Ya maksudnya nggak ada gregetnya. Maksudnya lu ngapain ya kan ngevlog gedung-gedung kosong tapi nggak ada apa-apanya gitu. Soalnya saya awam banget nih. Awam. Kalau kayak gituan Bang. Boleh lah kali-kali diajak. Supaya saya tahu nih, bener gak sih gitu. Ada Jangan, suara-suara atau apa. Empok kalau ngeliat gitu atau mendengar suara gitu pakai cuci celana nih kan. Berarti saya potong. Nah, satu pertanyaan saya. Kenapa lo itu bisa berani? Apa motivasi lo gitu? Bisa berani sama hal-hal yang baru seperti ini? Gini sih bang, simpelnya ya kan, karena konten gue ini dari PWL channel kan yang artinya Padepokan Warisan Leluhur ya kan, dan gue belajar di situ. Oh, belajar juga di sini. Iya belajar juga di situ. Dan Belajar apa? belajar dari apa ilmu silat gitu ya kan, terus buat kayak obat-obatin lah dari tempat gitu lah. Mungkin yang nggak tahu Obatin apa? kayak medis dan non medis. Oh, ini. Iya. Berarti ada hubungannya Bang dari pelajaran begitu dan lain-lain. Ada benang merahnya kok. Ada Jadi benang merah. Kalau Jadi dikasih unsur benang kulitnya ada. Jadi kan dia pengobatan medis dan non medis. Nah, non medis itu ya. Mungkin ini obatin hal-hal gaib. ya kayak mungkin Santet santet sirupan gitu. serupan santet. Jadi seperti itu kok. Oh. Saya mau tanya lagi, motivasinya apa nih? Lu bisa berani sendirian nge-vlog, ya kan gedung-gedung kosong. Terus lu ngerasa, maksudnya lu tantangan buat gua apa gimana gitu? Sampai disuruh. Karena kalau untuk motivasi gini ya bang, motivasi mungkin dari keberanian sih menurut gue. Keberanian. Iya keberanian ya kan, gue pengen bener lihat gitu dan pengen bener lihat sosok gaib gitu ya kan. Nah walaupun dilihat nggak dilihatnya sih tetap takut sih sebenarnya. Takut ya. Ya, Tapi karena Bang Wisnu pernah gak lihat-lihat hal kayak gitu? kalau untuk lihat sih belum, tapi kalau untuk merasakan dan benda jatuh dengan sendirinya ya. Dan di konten itu ada. Tapi enggak, kan di konten itu kan, lu kan ngelihat sosok dari jauh itu. Apa yang lu lihat pasti sosok jauh itu. Nah iya. Waktu masuk lorong itu ngeliat jadi agak samar. Ada sama Burung. Allah ya. Kalau iya. Jadi gue tuh nggak bisa mastiin kalau ini bener sok pocong atau kuntilanak atau semacamnya itu gue nggak bisa Mungkin mastiin. halusinasi kan Bang. Kalau untuk halusinasi sih nggak juga sih sebenarnya. Soalnya kan kita belum tahu nih sosok Nah. apa. Dan kita merasa ada yang perhatiin, itu bisa jadi kita cuma halusinasi doang kayak. Karena sendiri dan gelap kan. Iya. Cuman kalau menurut gue sih ya itu bener, itu karena bener gue real ya kan. Gue itu bener-bener real dan gak ada settingan sama sekali dan gue itu bener ngeliat ya kan. Jadi contoh kayak posisi gue di sini dia jauh ya kan. Itu mungkin kayak ada sekelibet kayak asap gitu ya kan. Cuman nggak lihat kamera. Jadi cuma gue doang yang bisa ngeliat. Jadi kamera nggak bisa ngeliat. Oh, nggak bisa Shoot ditangkap gitu. kamera. Nggak tes tuh Tapi dengan mata kita sendiri kita bisa ngeliat. bisa Lihat ngeliat. karena gitu kok. Tapi kalau di kameranya dapat, namanya kameranya lihat. Karena seperti itu. Jadi kalau begitu emang bahasanya nggak bisa jarang.
kalau shoot sama kamera video dia. Setan berbentuk hollow. Bukan bentuk hollow, jadi kayak apa ya, kayak transparan. Jadi dia nggak berwujud kayak manusia. Kelihatan manusia nih, enggak. Jadi kayak agak remang-remang lah bahasanya. Samar-samar Itu bahasanya. wujud asli. Maksudnya memang setan tuh kayak gitu sih atau apa? Kalau kita melihat yang asli itu emang nggak apa ya, tergantung powernya tuh setan. Kalau itu powernya kuat, dia bisa wujudin asli wujudnya dia, real gitu, dan bisa nampakin di mata kita. Ya. Tapi kalau dia powernya sedikit, ya mungkin kayak kamu bilang tadi, asap atau bayangan, jadi seperti itu. Oke, lanjut ke Bang Wisnu. Bang, dari pengalaman-pengalaman itu, karena gak sih kayak ada hal-hal yang kayak tersakiti dari yang diapain gitu. Pernah, wah itu parah banget sih. Tersakiti. Iya, susah gitu. Bahasanya Iya. sakit Jadi, oleh setan. apa namanya? Ini sih Kak, gue abis nge-live itu, ya kan. Pokoknya pas nih, apa dari live dulu udah pas pertengahan nih gue ceritain ya kan. Nge-live itu ada yang komen di TikTok, yang pas di tangga, mungkin tahu videonya udah dapat atau belum ya, gue lupa. Ada yang komen di situ, ada yang lagi duduk. Apa? Sosok apa? Gak tahu, cuman ada yang komen di situ, ada yang lagi duduk nih di tangga di situ. Itu yang komen itu bisa melihat. Kurang tahu bang, gitu. Kayaknya sih bisa. Harusnya sih bisa, makanya nggak mungkin komen gitu kan. Iya. Nah pas gue ngeliat tuh ada yang duduk, itu langsung badan langsung ngerasa kayak gak enak. Oh, deh posisinya tuh gimana sih? Sumbernya Lagi gitu. ngapain dan tiba-tiba ada yang duduk tuh gimana? Gue lagi ngomong ya kan, lagi gini gue ngomong ya kan, terus pas menjak kayak begini tuh ada yang komen gitu. Oh, Ada yang lagi duduk, langsung gitu kamera, handphone gue taro, maksudnya gue taro di depan kamera ngarep ke gue sambil gue nanya, bener ada yang duduk di sini atau gimana gitu ya kan? Penasaran jadi gitu ya. Cuman badan tuh kayak rasa, waduh, ngeri juga nih, ya kan? Ngeri juga. Kalau misalnya bener ada yang duduk nanti gue disengos kenapa-napa kan gue juga jadi panik gitu jadinya bang. harusnya ikut duduk aja. Ngapain kok? Gak apa-apa. Kalau cewek mending kok, Nah, setan kok. pas ininya nih bang selesai dari ngevlog itu ya kan sempet gua mau closing dulu, Oh. itu udah susah ya. Bisa beres ya. Iya. Nggak ada gangguan apa-apa sih pas lagi Ada. vlog. Ada. Apa? Pas gua taro pantengin nih kamera ya kan, gua ngomong dong ya kan, kayak ngomong biasa, udah selesai nih, jangan lupa untuk ya Closing, bikin closing gitu. Nah gua nengok ke belakang, pas gua nengok ke belakang itu sama kayak sosok kayak masih apa namanya nggak jelas, Oh, gitu ya. kayak kalau gitu nggak jelas, cuman dia rambutnya kayak terlalu ini banget apa namanya. Tantangan. Kalau misalkan dari ilustrasi ya bang ya, kayak sosok genderuwo gitu, yang di Google pernah lihat gak sih? Gede badannya gitu. Iya. Cuma dia pendek, Pendek. cuma badannya dia gede. Jadi Semi Gundurwo berarti. Anak Bukan. genderuwo, anak Bisa jadi kan Gundurwo. Bisa jadi. karena kalau di gambar-gambaran internet ya genderuwo yang saya lihat itu berbulu. iya Itu bulu nggak? kayak berbulu, cuman masih samar bang. Gitu. Nah pas gue liatin, itu gue nggak pakai senter, Kenapa ke senter? nggak pakai senter. Kok Jadi, berani sih sama. lo ngeliatin kayak gitu? karena gue penasaran. Oh, rasa Iya. penasarannya lebih besar. Penasarannya lebih Bisa dibersihin. Nah, tapi kenapa gue penasaran gue berani ini? Karena di situ mah ada tim bang. Oh, dia nanti. Ada tim. Kan Karena closing. lagi closing. Closing. Nah, ini kamera dan ini gua, di belakang kamera itu ada tim. Ya kan ada tim gua tuh, ya kan. Tiba-tiba gua langsung nengok ya kan, begini. Itu ada sosok kayak genderuwo gitu, cuma pendek. Apa yang lu rasain pada saat itu melihat sosok seperti itu? Gua malah mau nantang bang, gua datengin, Nantang kayak gimana sih? ngajakin ribut. Karena di situ ada teman-teman gua. Bukan Dani. Iya. Dani kan ada tim. Kan Nengok lu. Kita nggak selalu kan sesuatu. Iya lagi. Nah, pas udah selesai dari situ, ya kan, itu gue mau tidur, itu masih malam, ya kan, gue mau tidur, cuman nggak bisa tidur, Kenapa? Oh ya. tidur. Kebayang nggak? Jadi itu udah gue lupain semuanya, cuman nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, jadi gue mau tidur nih ya kan, gue malah lebih main handphone lagi, buka laptop, gitu. Cuman pas Sukses apa gimana? kurang paham juga deh. Pas gue buka laptop, kan kamar gue gelap kan ya kan, sengaja kalau gue tidur tuh gue gelapin kamar gelap ya kan, gue nonton Doraemon ya kan, Doraemon. iya nonton Doraemon. Ngevlog sore nggak boleh. Iya kok masalahnya. Iya,
Iya, jadi gue nonton Doraemon ya kan. Cuman kayak merasa di belakang gue kayak ada ini nih gue duduk begini nih, kan soalnya tuh kayak ada yang begini gue nih. Kayak kepo gitu. Iya, Kayak kepo. di sebelah belakang ini. Kayak merasa gue nih sendiri tapi kayak tiba-tiba ada yang begini gitu. Cuman gue karena terlalu fokus ke nonton Doraemon ya kan, cuman masih tetap ngerasa ya kan begini. Langsung gue matiin videonya tuh begini, gitu. Kok udah mati tuh? Badan gue nggak enak gitu. Gak enaknya gimana tuh? Gak enak kayak ngerasa bener-bener gak enak kawan aja gitu. Maksudnya dirasa di badannya gitu. Iya. Rasa meriang atau apa kan? Enggak, lebih panas di sini. Oh panas di situ. Iya, lebih panas di sini. Ada energi negatif ya. Nah kalau kayak gitu tuh gimana cara ngatasinnya? Buang. Gimana? Netralisir. 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 Oh dia netralisir. Ini bisa netralisir. Oh deh emang sebelum ngevlog itu nggak ada ritual apa gitu supaya kita dijaga atau apa? Ada gue berdoa. Oh ada. Berdoa sama Allah ya kan, juga tawasul saya dulu tempat kita Izin. kita izin gitu ya kan. Oh, kalau di wilayah. Fatihah juga ya kan, usia berwilayah, dari situ gue juga berdoa untuk menjaga diri ya kan, melindungi hamba ya Allah gitu ya kan, masuk udah. Nah cuman nih ada, Tapi kenapa masih bisa diganggu ya? kalau itu walam sih. Kan dia ngeganggu sebenarnya. Iya. Iya, ngejawabnya itu malah bareng sih makanya. Cuman ada nih bang, selain pas di rumah, di tempat kerjaan, Kerja juga. dikerjain juga, Allah. dikerjain juga. Jadi pas gue waktu itu masuk pagi ya kan, jam 6 gue kerja, pas gue buka gerbang kerjaan itu nggak biasa hawanya sama anyep lagi Sama kayak di rumah gitu. iya, tapi nggak seperti biasa gue masuk kerja tuh biasanya gitu. Bang, emang hawa anyep kayak gitu tuh udah pasti. Kalau untuk pribadi gue sendiri sih ya, ini pribadi gue ya kan, iya anyep begitu. Jadi Anyepnya beda dari. anyepnya beda seperti kayak lu nggak pakai kipas. Tuh. Itu pribadi gue sendiri, ya kan? Mungkin kalau dari orang lain juga nggak tahu ya bang. Itu karena pribadi gue sendiri, yang gue pelajari begitu. Nah pas masuk ya kan, itu ada gue belum nyalain lampu, jadi kayak sampah yang di atas begitu. Kan gue belum nyalain lampu, itu langsung kayak ada suara Apa tuh? di dalam, Apa? kayak benda jatuh. Kayak benda jatuh, cuman nggak ada yang jatuh. Nggak ada jatuh. Nggak ada yang jatuh. Kira apa tuh kalau mengganggu itu? Apa gitu? Kayak gerigin Iya. jatuh. Nah pas udah gitu langsung gue nyalain dan gue masuk ke dalam, itu nggak ada yang jatuh sama sekali dan itu tetap bersih, udah rapi. Nah kira-kira itu apa? Kalau gue berpikir logika ya, itu gue kira kayak tikus gitu. Logikanya. Tikus. Cuman pas gue masuk itu sama sekali nggak ada benda Tapi realitanya nggak ada yang jatuh. Iya nggak ada yang jatuh. Tapi suaranya nggak ada yang jatuh kok. Tapi realitanya di tempat itu nggak ada yang jatuh. Halo bang. Ya kurang tahu juga sih sebenarnya. Cuman yang kalau ada lebih parahnya lagi pas jam siang mau makan siang gue mau makan siang, teman udah bilangin no ayo makan siang gitu ya kan. Ya udah ntar aja nanti gue makan gitu. Pas gue buka mesin Siapa? kayak mesin pengering. Pas gue buka mesin, gue mau ngambil itu barang yang dalam mesin itu kayak ada jauh-jauh nih, batasnya segini nih bang, batasnya segini, itu kayak ada orang pakai baju, terus pakai topinya kayak topi pemulung, terus kayak begini bang, seolah-olah merhatiin gue, dan posisi di situ kamar mandi. Itu kayak ada orang. Cewek atau cowok yang dia? Kalau untuk cewek atau cowoknya gue nggak tahu, karena mata gue ke mesin, ya kan, dan lu pasti bisa ngeliat dong dari sini ya. Space. Iya. Ada Nah, space. dari situ langsung dia begini, gitu. Dan gue berpikir, gue senyum dari situ. Gue senyum dalam hati, Senyum kenapa? gue ngedumel, lu datang, lu nongolin wujud, dan lu gak mau bakar lu di sini. Serius. Oh gitu. Gue ngomong begitu dalam hati, gue bakar lu di sini. Nah, dari situ tuh langsung merinding. Gue merinding nih bang. Ngomongnya merinding gitu. Merinding gitu nih serius. Merinding sama mirror. Iya. Jangan dia datang nih sama mirror. Enggak lah. Ada itu kan udah cerita lalu, Oh, masih iya. lagi kemarin. Satu nih no. Ya kan. Gue pengen tahu nih ya kan. Mungkin sama mirror juga pengen tahu. Pernah nggak sih lu ketika nge-vlog itu atau ketika lu ikut syuting sama tim lu kesurupan atau ada yang kesurupan? Ada. Kapan dan di mana kejadiannya?
Tunggu. Kesurupan itu beneran ada? Kalau untuk dari gua buat ya saya kesurupan itu gimana sih kita jelasin ya? Yang dijelasin dulu aja, nanti biar gue yang jelasin. Ya jadi kalau untuk kesurupan di waktu kita acara syuting nih di mediumisasi ada videonya dan gua juga ada di situ. Enggak. Itu di lokasi syuting itu ada Ada yang kesurupan. kesurupan apa? Tim lu apa di luar tim lu? Ada yang di luar tim, ada yang di tim gua. Oh, Kalau di luar tim itu orang luar orang luar. Ini jadi konteksnya orang awam ya? orang awam. Konteksnya orang awam. Kenapa orang bisa kesurupan? Kalau untuk Biar kita jawab. Karena saya kepo banget. Iya, nanti biar itu aja. Nanti kita biar dia yang paham gitu. kita mau tahu dulu ceritanya dia kesurupan atau tim dia yang kesurupan. Biar sahabat mirror dia tahu juga. Ya, Oke, Bang, lanjut. pas ini gue ceritain yang orang awam dulu ya kayak orang awam itu dia kesurupan ya kan dan nggak tahu itu kesurupan kenapa ya kan cuman gue ngeliat itu kesurupan ya kan temannya kesurupan di situ perempuan dan temannya lagi ngeliat dia kesurupan juga Oh, nyamber gitu kan nyamber dan itu orang awam dan kalau gue ngeliat orang kesurupan nih umpamanya kan kayak ada videonya ya kan di situ mungkin kalian boleh nonton ya kan di videonya Ini yang kepo, dia bisa buka-buka dulu gitu. Kita di PWL ya di like, subscribe, komen, dan juga kalian loncengnya. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian mendapat video update dari kita. Lanjut dong, Mister. nah jadi pas gue ngeliat orang kesurupan itu kan diinterogasi dong sama ustadznya ya kan ustadznya senior gue juga ya kan dia menantang yang goibnya itu yang orang yang kemasukan itu yang dimediumisasi yang disebut orang kesurupan itu kan disebut mediumisasi ya kan dia menantang ustadz gue nah dan di situ gue sebagai murid ya kan murid dari padepokan ya kan melihat senior gue tuh wah ajar banget pernah sampai keseret iya pernah sampai ustadz gue tuh diseret tuh keseret itu bener keseret ya kan gue langsung dalam hati wah kurang ajar nih langsung udah gitu gue pengen ngamuk di situ Jadi ngomongnya itu apa? kalau apa dari gimana ya Kodam lah. kodam itu Itu bukan dari luar kan, maksudnya dari kodam lu. iya kalau dari kodam yang keluar itu kayak Macan. macan gue ngerau macan ya kan kalau di sini Macan langsung putih, macan. kalau untuk macan putih macan hitam macan belangnya gue nggak tahu itu guru gue yang tahu jadi ya kita ngamuk dari ngamuk macan gitu Gak sadar udah dia. iya Gak sadar. iya pas ngeliat guru gue tarik itu langsung gue tangan gue begini langsung tuh serius Oh, langsung kepacu ya. kepancing di situ Karena emosionalnya kok. Emosionalnya dia kepancing jadinya. nah kepancing di situ ya kan udah langsung teman langsung nenangin nepok lu jangan ngamuk gitu. Lu jangan ngamuk ngapain ngamuk udah biarin yang lain aja gitu mana Kalau udah tugasnya, udah ada tugasnya masing-masing udah tugasnya ada kok. masing-masing di situ gue lagi megang lighting kan sumpah Bisa lagi pegang aja yang iya lagi megang lighting gue Kasih. dan gue kenapa gue tahan karena kalau lighting jaraknya jauh harganya bang Berarti itu masih sadar ya? masih sadar Setengah sadar. Sisi tahan. masih tahan gimana sih kayak misalkan lu dicengin sama orang ya nah terus awalnya gimana gitu kan emosional keluar banget ya kan nah, begitu yang gue rasain gue para apa dari lokasi syuting itu gue pernah ngalamin ya kan kayak banyak sih gue sebenarnya yang gue alamin di lokasi syuting Terus yang kali gimana? Akhirnya gurunya keseret. Akhirnya gimana? bisa ditangani sama gue sendiri Oh, udah bisa. udah bisa ditangani Praktisi disebutnya kok. Praktisi itu dia yang apa namanya sebagai spiritual, ahli spiritual. Jadi beliau itu yang paham tentang hal goib, ya kan? Jadi kita bahas masalah tentang kenapa sih orang bisa kesurupan, ya kan? Ternyata kayak nggak masuk akal banget. Iya, emang kalau kita pikir pakai logika, kenapa sih orang bisa kesurupan? Ya kan? Karena yang pertama itu karena emosional. Yang kedua, karena mungkin dia pikiran dia kosong. Ya kan? Karena pikiran kosong dan yang selanjutnya mungkin dia sedang rasanya dia perutnya kosong atau dia lagi enak badan. Itu bisa kok kesurupan seperti itu. Karena jin-jin itu gampang masukin orang-orang yang pikiran kosong, ya
ya kan, terus yang lagi kurang sehat itu gampang banget masukinnya, dibanding sama orang-orang yang lagi konten ya kan. Tapi tergantung juga sih sama tergantung poinnya. Kalau buatnya itu power gede besar gitu ya kan, itu bisa masukin seseorang. Nah, kita ini itu iganya renggang. Iga enggak. Kalau bahasa kita mah ya kan, bahasa orang awam itu iganya renggang. Jadi itu gampang kesambel, gampang Itu faktor kesurupan. apa iga renggang itu? Keturunan kah atau emang dia iga renggang? Bisa jadi keturunan, bisa jadi dia lemah karena di pikirannya dia sering lamun, sering galau. Jadi sering galau tuh kayak gitu tuh. Kalau Ya saya kan? sering galau kali. Gue sering gitu. Sering kalau banget. Ada juga tuh yang kesurupan tapi bohong-bohongan. Ada ya? Ada kayak misalnya nih empuk minta kawin nih ya kan, dari kasih sama bapaknya ya kan. Mau kesurupan mau kawin. Bisa jadi kok. Jadi kalau di kita itu kita bisa mengetahui yang mana yang kesurupan bohong, yang mana yang kesurupan benar. Kayak gitu kok. Gimana cara tahu kesurupan benar, kesurupan bohong? Kalau yang benar itu kita ngedetek. Ada cara ngedetek. Jadi kita detek ada energi di badan si orang yang si pasien lah ya kan, kita sebut si pasien. Ada energi. Kalau dia benar-benar kesurupan, ada energi. Kita berasa, oh ini ada goibnya di dalam. Tapi kalau yang bohong-bohongan, kita ngerasain nggak ada, terus kita detek lagi, tembak sini tembak sana nggak ada, ya kita bisikin, lu jangan pura-pura, emang lu mau apa? Gitu kan. Biar dia nggak malu juga. Jadi seperti itu kok. Mungkin ada lagi Bang Wisnu yang belum mau jelasin lebih parah lagi. Kalau untuk sekarang sih udah yang gue alami dari lokasi sini cuma gitu doang sih. Iya. Dan yang lebih horornya lagi sih kalau boleh nge-vlog sendiri. Itu lebih banget. Karena manusiawi itu. Iya. Manusiawi Tapi rasa nggak kapok ya mau ngevlog-ngevlog? Oh, nggak kapok. Kayak gitu. Malah gue bakal lebih menantang. Serius. Gue Jadi jangan nyalain setannya nih bang kalau diikutin karena abang sendiri juga nantang. Iya sih. Ya kalau diikutin juga karena kadang itu permintaan yang komen. Tapi kan juga bisa minta tolong gurunya. Kalau untuk itu paling guru mata udah dijauh kan. Oh, Nggak kalau apa-apa. istilahnya tuh kayak pagar diri, Iya. pagar diri supaya Jadi guru nggak ikut masuk ke ini. Kan kalau gurunya ikut masuk, yang ada guru kan nggak ada. Kita kabur semua. oh gitu ya. Iya. Iya, karena energi guru kita itu udah berasa sama goib. Oh jadi dia merasa Rasanya ada preman nih. Ada dia. Iya, ada biangan nih. Makanya kabur dia. Oke, sampai situ aja ya. Narasumber kita udah menjelaskan semuanya tentang perihal mistis dan horor. Depannya kita bakal panggil narasumber lagi, ya kan, yang lebih menantang, yang lebih menarik lagi cerita-ceritanya. Jangan lupa di subscribe. Apa tuh? Dulu. Karena nanti besok nih ya, guys ya. Besok tuh bakal mulai TikTok lagi. Wih, Ya kan? Ini ada tempat bang. oke. Ada tempat nih. Oke. Tempatnya di daerah Jakarta. Daerah Jakarta dan ini tempatnya ini gedung. Gedung yang udah nggak pernah dipakai. Gedung tua lah. Gedung tua ya. Tua. Oke. Nah, pokoknya setiap malam minggu gue bakal nge-vlog ya kan. Gak apa-apa dipakai, gak Gak apa-apa. apa-apa. Ya kan, Lu bagus ya. ikan, bebas. Iya, pokoknya gue mau vlog itu tanknya itu jam 11 lah. Kayaknya jam 11 Saya mulai startnya. jam 11 tank dan buat kalian semua yang pengen nonton vlog gua di TikTok namanya yaitu PWL Channel. Pro TV. PWL Channel Pro Pak. Channel. Iya Oh. Pak TV, beda Oh, nanti. beda ya. Iya. Kalau di PWL Channel nonton TikTok gua ya kan. Kalau bisa terus-terusin tap layar. Kalau bisa sering nanya lagi, kirimin gift biar gua makin Yo, semangat. biar semangat. Orang udah ketakutan masa dikasih gift. Iya, benar. Nah, gitu dong. Pak. Aja. Ya, gitu dong, Bang. Jadi alhamdulillah nih kita udah ngedengerin cerita-cerita horor mistis hari ini. Untuk sahabat Mirror, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan ditekan loncengnya biar selalu update. Ya, biar selalu update video-video terbaru kita, dan kita bakal ngasih video atau cerita-cerita yang menarik untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.